Beastmaster terhebat. Bab 701. Di dalam lembah ular, 3 wanita, dipimpin oleh Wu Yu, sedang memilih ular giok. Mereka membawa detektor, dan meskipun mereka tidak memiliki bakat penglihatan sejati, seperti Li Qian, mereka masih bisa mendapatkan pemahaman yang cukup baik tentang ular giok. Dalam situasi ini, sebenarnya sangat mudah untuk menentukan potensi ular giok. Kak Yu, kita sudah memilih 20, bagaimana kalau kita lanjutkan? Setelah memilih beberapa saat, gadis kecil Sun Ruirui bertanya. Wu Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, berapa banyak Beastaming Orb yang kita bawa kali ini? 100. Mo Ziyu menjawab tanpa ragu. Tanpa henti, Mo Ziyu melanjutkan sesuai pemahamannya, saudara Qian seharusnya memilih sekumpulan ular giok untuk eksperimen. Dia pasti punya bahan eksperimen yang terbatas. Terlalu banyak tidak akan terlalu berarti. Itulah yang mereka katakan, tetapi pada akhirnya mereka tetap memilih untuk mengisi semua 100 bola penjinak binatang. Menurut Wu Yu, lagi pula, tempat ini tidak hanya digunakan oleh pangkalan penelitian giok mereka. Akan lebih baik untuk memilih semua yang berkualitas tinggi agar pangkalan penelitian ke-9 tidak memiliki ular giok berkualitas tinggi untuk digunakan. Tentu saja, kata-kata ini mungkin diucapkan begitu saja saat sedang marah. Ada lebih dari 10.000 ular giok di Snake Valley, tetapi bahkan dengan hanya 100 Beastaming Ball, mustahil untuk memilih semua hewan peliharaan berpotensi tinggi. Wu Yu mengatakan ini karena dia telah mengetahui tentang konflik antara Li Qian dan pangkalan penelitian ke-9 dan tidak tahan lagi. Di mata para wanita suku bersayap, pangkalan penelitian ke-9 hanya menempati posisi tanpa melaksanakan tugasnya. Mereka tidak dapat menemukan solusinya sendiri, lalu mereka menjadi marah ketika orang lain terlibat. Dia manja. Setelah memilih 100 ular giok, ketiga wanita itu bersiap untuk pergi. Di pintu masuk lembah, mereka bertemu dengan seorang peneliti pria muda yang datang untuk mengumpulkan informasi. Halo, 3 wanita cantik. Saya ingin bertanya, tahukah kalian, penelitian Profesor Li Qian sudah sampai tahap apa? Peneliti pria muda itu melihat ketiga wanita itu dan segera menghampiri mereka. Mendengar ini, mata Wu Yu tiba-tiba berbinar. Berpura-pura tidak peduli, ia menjawab, ini masih pagi. Mendengar ini, wajah peneliti muda itu berseri-seri gembira. Ia langsung mendesak, lalu mengapa Anda mulai memilih ular giok sekarang? Apakah ini untuk memverifikasi suatu informasi? Wu Yu mengangguk, agak bingung. Ya, saya dengar dari saudara Qian sepertinya ini tentang verifikasi informasi tertentu. Setelah bertukar beberapa kata, ketiga wanita itu pergi. Setelah pergi, gadis kecil Sun Ruirui merasa bingung, jadi dia bertanya, Kakak Yu, mengapa kamu berbohong kepada orang itu? Tidakkah menurutmu ini menarik? Kata Wu Yu, yang nyata dibuat tampak tidak nyata, dan yang tidak nyata dibuat tampak nyata. Saat dia kembali dan melaporkan perkembangannya, ular piton gelombang melonjak pasti sudah berevolusi. Apa menurutmu mereka akan terkejut saat mendengarnya? Mendengar ini, mata gadis kecil Sun Ruirui terbelalak lebar. Saat itu, ia merasa adiknya, Yu, seperti iblis kecil. Tapi karena mereka sengaja mempersulit kakak Qian, ya sudahlah. Lagi pula, dia juga menganggapnya cukup menarik. Peneliti pria muda itu pergi dengan semangat tinggi. Ketiga wanita itu juga segera kembali ke pangkalan penelitian batu giok. Sekembalinya, Li Qian melihat dan menyadari bahwa ketiga wanita itu ternyata telah memilih 100 ular giok. Ia pikir jumlahnya agak terlalu banyak, tetapi sedikit terlalu banyak pun tidak masalah. Dia masih punya rumput lidah ular dan sisa-sisa ular piton raksasa, jadi membuat 50 pil ular biru lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, tidak semua dari 100 ular giok ini perlu berevolusi segera. Hanya sekitar 60 di antaranya yang telah mencapai batas atas potensi ras mereka. Sedangkan untuk 30 sisanya, menurut Wu Yu, seorang perempuan dari suku bersayap, mereka semua memiliki potensi yang baik dan bisa dikembangkan untuk saat ini. Jangan biarkan mereka menguntungkan tim yang hanya makan dan tidak melakukan apa-apa. Identitas tim yang hanya makan dan tidak melakukan apapun, yang dimaksud Wu Yu, wanita dari suku Yi, sudah cukup jelas. Li Qian tersenyum sedikit setelah mendengar evaluasi Wu Yu. Secara tegas, tim Profesor Ma Ziheng bukanlah tim yang makan tanpa melakukan apapun, melainkan tim yang melakukan sesuatu tetapi tidak memperoleh hasil apapun. Setelah menerima ular giok pilihan Wu Yu dan kedua wanita lainnya, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan segera bertindak. Ia memilih yang terbaik dari yang terbaik, dan sekali lagi menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, True Sight, untuk memilih 10 ular giok lagi, menamainya Jade-1 hingga Jade-10. Di dalam pangkalan penelitian giok, di ruang evolusi, Li Qian dengan lembut melambaikan tangannya dan melemparkan bola penjinak binatang. Cahaya merah dari bola penjinak binatang menyala, dan dalam sekejap, seekor ular giok muncul di hadapan semua orang. Itu memang, Bi. Kalian tidak perlu keluar. Ketika ketiga wanita itu melihat Li Qian melepaskan ular giok, mereka langsung mengerti bahwa dia akan memulai eksperimen evolusi, jadi mereka bersiap untuk pergi sendiri, tetapi dihentikan olehnya. Melihat ketiga wanita itu menatapnya dengan curiga, Li Qian tersenyum dan berkata, kalian juga anggota pangkalan penelitian giok, dan terlebih lagi, keluarga ku yang paling terpercaya. Tak perlu menyembunyikan apapun dariku.
Senyumnya tak pudar, ia melanjutkan, lagi pula, aku tak bisa terus-menerus mengendalikan semua metode evolusi di pangkalan penelitian Zamrud. Aku butuh bantuan, aku butuh seseorang untuk berbagi beban denganku. Jadi, bukan hanya bagian ini saja, yaitu metode evolusi ular giok, tetapi juga metode evolusi hewan peliharaan lain yang telah saya kuasai. Li Qian menatap ketiga wanita yang memasang ekspresi terkejut, lalu dengan lembut menekan tangannya ke bawah untuk memberi isyarat agar mereka tidak perlu terkejut. Di dunia ini, selain orang tuaku, kalian adalah orang-orang yang paling kupercayai. Saya sangat yakin mempercayakan metode evolusi hewan peliharaan kepada Anda, karena ini juga akan meningkatkan tingkat produksi hewan peliharaan di basis penelitian kami. Sebelum ketiga wanita itu sempat berbicara, Li Qian mengeluarkan batu energi berjenis air dan berkata, perhatikan baik-baik, berikut ini adalah proses evolusi dari ular giok menjadi ular piton gelombang melonjak. Meskipun sejauh ini saya hanya mensimulasikan dan menyimpulkan proses evolusi ini dalam pikiran saya yakin prosesnya akan sangat mirip dengan evolusi yang sebenarnya. Selama ceramah, dia telah menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, telepati, untuk memberikan perintah kepada Bi. Bi cukup bijaksana, dan ia juga samar-samar menduga bahwa mengikuti instruksi manusia ini akan sangat bermanfaat baginya. Maka tanpa ragu-ragu, ia segera menangkap batu energi berbasis air berwarna biru muda itu dan melingkarkannya di dalam tubuhnya. Melihat Bi bertindak persis seperti yang diinstruksikan tanpa membuat kesalahan sedikit pun, Li Qian mengangguk sedikit. Tanpa henti, melihat Bi sudah siap, Li Qian melemparkan pil hitam lainnya. Bi mempercayai Li Qian sepenuhnya dan tanpa ragu, menjulurkan kepala ularnya lagi, membuka mulutnya, menangkap pil hitam itu, dan menelannya. Bab 702. Ketiga wanita itu berdiri di samping, memperhatikan pil hitam yang dilemparkan Li Qian, semuanya dengan ekspresi penasaran. Melihat Bi tiba-tiba memancarkan cahaya evolusi yang menyala-nyala setelah menelan pil hitam yang dilemparkan Li Qian, rasa ingin tahu di mata mereka meningkat. Melihat ledakan tiba-tiba cahaya evolusi yang intens, Li Qian tahu bahwa pekerjaannya kini telah selesai. Selanjutnya, terserah pada Bi sendiri. Li Qian merasa seharusnya tidak ada masalah. Dari Bi hingga BC, mereka semua adalah ular giok terbaik dari yang terbaik, yang dipilih dengan cermat. Mereka sudah menjadi yang terbaik di antara ular-ular lainnya. Dengan kualifikasi dan bakat seperti itu, kemungkinan gagalnya kecil. Sekalipun kita gagal, kita hanya bisa menerima nasib kita, karena kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Proses evolusi yang sebenarnya, seperti yang baru saja Anda lihat, sebenarnya cukup sederhana. Sebagian besar penelitian tentang evolusi hewan peliharaan sebenarnya masih dalam tahap persiapan. Tanpa jeda, Li Qian melanjutkan, sama seperti evolusi ular giok menjadi ular piton gelombang bergelombang, hanya ada 3 syarat. Pertama, mencapai batas atas potensi spesies. Kedua, menyediakan batu energi berbasis air berkualitas tinggi untuk membuat target evolusi menggulung. Terakhir, dan yang terpenting, adalah pil ini, yang disebut pil ular giok. Ular giok tidak dapat berevolusi menjadi ular piton gelombang bergelombang tanpa pil ular giok ini. Mengetahui bahwa Li Qian sedang menyampaikan pengetahuan tentang evolusi ular giok kepada mereka bertiga, ketiga wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak berani ceroboh sedikitpun. Melihat ini, Li Qian melanjutkan tanpa jeda, pil ular biru, ini juga merupakan kunci untuk menjebak kelompok di pangkalan penelitian ke-9. Pil ini terbuat dari rumput lidah ular dan kulit ular piton gelombang melonjak yang telah berganti kulit dengan perbandingan 1:1,5. Mendengar ini, ketiga wanita itu tiba-tiba tersadar. Kini mereka akhirnya mengerti mengapa Li Qian meminta mereka diam-diam mendapatkan kulit ular piton badai yang telah berganti kulit. Gadis kecil Sun Ruirui menatap dengan mata terbelalak, penuh kekaguman. Saat ini, ia mengerti betul dari mana inspirasi Li Qian berasal. Itulah pertanyaan yang kuajukan pada diriku sendiri di lembah ular. Pantas saja dia bilang aku bintang keberuntungannya. Seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu, betapapun terkejutnya dia, fakta bahwa dia dapat menemukan inspirasi dari kalimat yang dia sebutkan secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya bakat Li Qian dalam memelihara hewan peliharaan. Evolusi dari ular giok menjadi ular piton gelombang bergelombang, bagaimanapun juga, hanyalah jalur evolusi tingkat menengah bagi sebuah hegemon. Selain itu, Bi adalah subjek uji yang dipilih dengan cermat, sehingga evolusinya sudah hampir berakhir ketika Li Qian berbicara, dan kemudian perlahan-lahan berakhir. Setelah semua cahaya evolusi surut, seekor ular piton raksasa yang ditutupi sisik biru tua, dengan kepala segitiga dan kristal biru laut di tengahnya, muncul di hadapan semua orang. Tanpa ragu, hewan peliharaan ini adalah ular piton gelombang pasang yang baru saja berevolusi. Melihat ular piton gelombang pasang yang telah berevolusi, Li Qian mengangguk puas. Sekarang, terserah kalian, kata Li Qian. Sambil berbicara, ia sudah mengeluarkan setumpuk kecil batu energi atribut air dengan lambaian tangannya. Ada juga pil ular giok, yang diberikan kepada satu orang pada satu waktu, dan implikasinya cukup jelas. Bisakah kita benar-benar melakukannya? Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, adalah yang paling tidak berbakat dalam hal memelihara hewan peliharaan. Ia menatap botol porselen dan berkata dengan sedikit ragu. Li Qian terkekeh, lalu menepuk-nepuk botol porselen itu dengan lembut.
Apa maksudmu dengan bisa atau bisa? Denganku di sini, akan sulit bagimu untuk gagal. Setelah mendengar kata-kata percaya diri Li Qian, Wu Yu berpikir sejenak, lalu tersenyum manis. Ya, dengan Li Qian di sini, apa yang perlu dikhawatirkan? Ia mungkin juga mencobanya. Lagi pula, Li Qian benar tentang satu hal, pangkalan penelitian batu giok ini membutuhkan seseorang untuk membantu berbagi beban. Ketiga wanita itu menerima tatapan penuh semangat dari Li Qian, dan mereka berhenti khawatir dan ragu-ragu, segera mulai bertindak sesuai dengan instruksinya. Li Qian kemudian merilis BR, Bisan, dan Bisi pada waktu yang tepat sebagai subjek percobaan mereka. Evolusi dari Jade Serpent menjadi Surging Wave Python sebenarnya cukup sederhana. Satu-satunya bagian yang sulit adalah membuat Jade Serpent Peel. Dia telah menyelesaikan tugas ini, membantu menyelesaikannya. Jadi, tak lama kemudian, Li Qian melihat bahwa ketiga wanita itu benar-benar bekerja dengan cukup baik. Melihat ini, Li Qian mengangguk sedikit dan sesekali memberikan satu atau dua kata bimbingan, mengoreksi kesalahan apapun yang mereka buat selama proses tersebut. Tak lama kemudian, dengan kedatangan batu energi melingkar ular dan konsumsi, pil ular biru, 3 berkas cahaya evolusi muncul satu demi satu. Dilihat dari kecepatan dan ketepatannya, Sun Ruirui, gadis muda, memiliki bakat terbaik, diikuti oleh Mo Ziyu, dan terakhir Wu Yu, wanita klan bersayap. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, memang tidak terlalu berbakat dalam hal pengasuhan, tetapi evolusi dari ular giok menjadi ular piton gelombang melonjak sungguh sederhana, jadi menguasainya tidaklah sulit sama sekali. Melihat pemandangan ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk merenung. Awalnya ia berencana untuk membagikan semua metode evolusi di bawah level legendaris, tetapi sekarang tampaknya ia tak bisa sesederhana dan sekasar itu. Mungkin perlu dibedakan. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, memiliki bakat bertarung, begitu pula Mo Ziyu, yang sebenarnya lebih ahli dalam pertarungan. Sekalipun Anda berusaha keras, prestasi mereka dalam membesarkan anak kemungkinan besar tidak akan terlalu tinggi. Akan lebih baik jika Anda membiarkan mereka mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam hal kultivasi, mereka berdua hanya perlu menguasai beberapa metode evolusi yang relatif sederhana. Gadis kecil Sun Ruirui berbeda. Pada tahap ini, dengan bakat dan kemampuannya, menguasai semua metode evolusi di bawah level legendaris seharusnya bukan masalah. Mengenai metode evolusi hewan peliharaan legendaris, Li Qian tidak berniat membagikannya pada tahap ini. Kesulitan evolusi hanyalah salah satu pertimbangan, dan bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah keselamatan. Li Qian tahu betul bahwa dengan banyak kartu asnya dan perhatian terus-menerus dari sekelompok petinggi Universitas Penjinak Binatang Sasu, ia dapat memastikan keselamatannya. Kalau tidak, rumput di makamnya mungkin setinggi manusia. Dia sendiri bisa menikmati perlakuan seperti itu meskipun ada pengecualian, tapi bagaimana dengan gadis kecil Sun Ruirui? Li Qian tidak ingin melakukan sesuatu yang baik yang akhirnya berdampak buruk, dan akhirnya menyakiti gadis kecil Sun Ruirui alih-alih membantunya berbagi tekanan dan meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu, metode evolusi hewan peliharaan legendaris tidak dapat dibagikan untuk saat ini. Sebenarnya, bukan berarti mereka tidak dapat dibagikan. Tergantung dengan siapa Anda membagikannya. Jika Anda membagikannya dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu, seharusnya tidak ada risiko. Tentu saja, hewan peliharaan legendaris sangatlah berharga, dan meskipun Li Qian sendiri adalah seorang mahasiswa di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, ia tidak dapat membagikannya tanpa syarat. Dengan pemikiran ini, Li Qian sudah mengambil keputusan. Setelah penelitian ini selesai dan ia memahami sepenuhnya metode evolusi Taiwu, ia dapat membicarakannya dengan pihak sekolah. Tepat ketika Li Qian sedang asyik berpikir, 3 berkas cahaya evolusi itu surut, dan 3 ular piton raksasa muncul. Tak diragukan lagi, evolusi ketiga inang betina itu telah berhasil. Hasil ini menyenangkan ketiga wanita itu, dan senyum muncul di ketiga wajah cantik mereka. Bab 703. Ketiga wanita itu masing-masing menyelesaikan evolusi ular piton gelombang, yang membuat Li Qian sangat senang. Dia hanya membagikan semua batu energi atribut air dan pil ular biru. Dia mempercayakan masalah ini kepada ketiga wanita itu. Karena evolusi dari Jade Serpent menjadi Surging Wave Python cukup sederhana, ketiga wanita itu dengan cepat menguasainya. Melihat ketiga wanita itu bekerja keras dan melakukan tugas dengan baik dalam mengelola proyek evolusi, Li Qian memutuskan untuk bertindak cepat selagi masih ada kesempatan. Untuk periode waktu berikutnya, ia memasuki mode mengajar yang gila. Selain Taiwu, gagak emas berkaki 3, dan pohon fusang 9 naga, ia mengajarkan semua metode evolusi. Hasil yang diperoleh sang profesor tidaklah di luar dugaan. Sun Ruirui, si bungsu, adalah yang paling reseptif. Dengan bimbingan Li Qian yang cermat, ia diharapkan dapat menguasai metode evolusi hewan peliharaan tingkat legendaris ke bawah ini dalam waktu singkat. Adapun wanita bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu, meskipun bakat mereka agak kurang, mereka masih tidak memiliki masalah dalam menguasai metode evolusi sederhana. Li Qian tidak memaksakan sesuatu yang sedikit lebih rumit. Akan lebih baik jika Anda bisa menguasainya, tetapi tidak masalah jika Anda tidak bisa. Selain mengajari ketiga wanita itu cara berevolusi, Li Qian menghabiskan sisa waktunya untuk meneliti jalur evolusi dari ular sanca badai ke ular Yao.
Pada tahap penelitian ini, kemajuan tugas adalah 76%, yang masih jauh dari penyelesaian. Li Qian tidak terburu-buru dan mempelajarinya perlahan. Yang terpenting, dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya terburu-buru dalam meneliti hal semacam ini. Sementara itu, di pangkalan penelitian ke-9, Profesor Ma Ziheng, setelah memperoleh informasi konkret, memanggil peneliti muda yang telah mengumpulkan intelijen dan memberinya teguran keras, dengan mengatakan, apakah otakmu terisi air? Kau percaya semua yang mereka katakan? Mereka memilih 100 ular giok. Bagaimana mungkin jumlah sebanyak itu hanya untuk verifikasi informasi? Informasi sepenting itu, apa kau tidak akan memverifikasinya? Tidak heran dia benar-benar tertipu pada akhirnya. Peneliti muda itu dimarahi habis-habisan, dan dia tampak sedih. Di permukaan, ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi sebenarnya, dia sudah mengumpat dalam hati. Anda mengklaim otak Anda penuh dengan air, namun Anda tertipu sepenuhnya. Bukankah Anda juga sama? Dia masih ingat ekspresi gembira di wajah semua orang di pangkalan penelitian saat dia pertama kali membawa kembali informasi yang sengaja dirilis Wu Yu. Di antara mereka yang bernapas lega adalah wakil kapten yang sekarang memarahi dirinya sendiri tanpa ampun. Saat itu, dia sendiri tidak menyadari bahwa terdapat begitu banyak kesenjangan informasi. Kalau itu bukan kebodohan, maka dia sendiri yang memilih mempercayainya, memilih menipu dirinya sendiri. Peneliti muda itu merasa geram. Ia ragu sejenak, ingin bicara, tetapi akhirnya diam saja. Tidak ada jalan lain. Saya masih harus mencari nafkah di sini di pangkalan penelitian ke-9. Peneliti laki-laki muda itu tidak berani berbicara karena marah, dan hanya memilih untuk menundukkan kepala dan tetap diam, menanggung semua hinaan dan hinaan dalam diam. Di dalam pangkalan, para peneliti lain yang menyaksikan kejadian itu semuanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Banyak dari mereka memandang Ma Ziheng dengan ekspresi aneh. Beberapa orang memendam rasa kesal yang sama besarnya seperti peneliti muda yang dimarahi itu. Selain Xiao Mingyu, yang merupakan pemimpin kelompok nominal, tidak banyak orang yang memiliki kekuasaan nyata di pangkalan penelitian ini. Selain Ma Ziheng, ada beberapa peneliti kunci lain yang seusia dengannya. Di antara mereka, Yang Weiqing, dengan garis rambutnya yang surut, dianggap salah satu yang terbaik, dan kemampuan serta statusnya hanya kalah dari Ma Ziheng. Orang ini adalah orang yang awalnya mengusulkan perekrutan Li Qian dan bahkan mengintegrasikannya ke pangkalan penelitian ke-9. Namun, Ma Ziheng menolak saran ini. Mereka bukan saja menolak, tetapi juga bersikap dingin satu sama lain, sehingga benar-benar menyinggung perasaan orang tersebut. Jika basis penelitian mampu membuahkan hasil di depan Li Qian, maka itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, hasil adalah bukti yang paling kuat. Namun kini, mereka telah membuahkan hasil, menguasai jalur evolusi dari ular giok ke ular piton gelombang, dan menyelesaikan fase pertama penelitian mereka. Akan tetapi, di pihak mereka, mereka masih terjebak pada beberapa aspek utama dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Kontras antara keduanya cukup aneh. Tentu saja, rasa malu merupakan hal sekunder. Yang utama adalah bahwa hal itu memalukan. Sayang sekali. Mereka memutuskan hubungan dengan orang lain dengan penuh kebanggaan saat itu, tetapi sekarang kemajuan mereka telah terlampaui, dan mereka tertinggal. Ia sepenuhnya memerankan karakter badut yang sombong, keras kepala, dan biasa-biasa saja. Dalam beberapa hari terakhir, para peneliti dari pangkalan penelitian ke-9 merasa malu dan dipermalukan saat bertemu dengan peneliti dari pangkalan penelitian lain saat bepergian di alam rahasia ketiga. Para peneliti yang berhubungan baik dengan mereka paling-paling hanya akan melemparkan pandangan aneh ke arah mereka. Mereka yang hubungannya kurang baik akan langsung terlibat dalam duel penembak jitu di tengah pintu, menggunakan kemampuan pamungkasnya dari jarak dekat. Hei, bukankah ini XXX dari pangkalan penelitian ke-9? Kupikir kau sangat mampu untuk dengan tegas menyingkirkan jenius seperti Li Qian, tapi aku tak pernah menyangka ini. Hal terburuk yang dapat Anda lakukan dalam penelitian adalah bersikap keras kepala dan sombong. Petik 2. Mereka mendengar segala macam hal yang tidak menyenangkan. Selain itu, tindakan mereka sepenuhnya sewenang-wenang, dan sekarang setelah ini terjadi, Dekan Xiao Mingyu pasti harus memberi mereka penjelasan. Meskipun Dekan Xiao Mingyu tidak mengawasi pekerjaan penelitian tertentu, itu tidak berarti dia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Kalau risetnya lancar dan tidak terjadi hal yang tidak terduga, tentu saja dia tidak akan ikut campur. Tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Melihat Ma Ziheng hendak menegurnya, Yang Weiqing segera menyela dan mengganti topik pembicaraan. Kita tidak bisa terus-terusan memarahi mereka. Kalau terus begitu, moral tim akan runtuh, dan kita tidak perlu lagi memimpin tim. Lebih baik kita bubar saja dan pulang. Ia pun angkat bicara, meredakan ketegangan, dan menyampaikan pemikirannya, Profesor Ma, tugas yang paling mendesak adalah memfokuskan energi kita pada penelitian. Mengenai pertanggungjawaban orang-orang, kita bisa membicarakannya nanti. Setelah mendengar kata-kata Yang Weiqing, Ma Ziheng kembali tenang. Dia menatap Yang Weiqing, mendesah, dan bertanya, saya ingin tahu apa yang dipikirkan Profesor Yang. Yang Weiqing melirik semua orang lalu mengingatkan mereka, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan situasi. Untungnya, keadaan belum mencapai titik yang tidak bisa kembali. Tanpa jeda, ia melanjutkan,
tujuan akhir tim peneliti sementara kami yang ditempatkan di pangkalan penelitian ke-9 bukanlah untuk menemukan jalur evolusi Tidalbore. Ia berkata dengan fasih, baik kami maupun tim Likian, tujuan utamanya adalah mempelajari evolusi ular Yao. Sedangkan transformasi dari ular giok menjadi ular piton gelombang bergelombang, itu hanyalah sebuah proses. Pada tahap ini, pendekatan terbaik bagi kami adalah mengubah arah utama penelitian kami. Kita dapat memfokuskan upaya penelitian kita pada transisi dari Surging Wave Python ke Divine Serpent, sambil tetap menyediakan sejumlah sumber daya untuk transisi dari Jade Serpent ke Surging Wave Python, dan melanjutkannya secara bertahap. Jika kita akhirnya bisa mengetahui jalur evolusi dari ular piton gelombang ke ular Yao sebelum tim Likian, bahkan jika kita tidak menemukan jalur evolusi dari ular giok ke ular piton gelombang, dampaknya tidak akan besar. Terakhir, tambahnya, yang terpenting, ada 2 atau 300 ular piton raksasa di Snake Valley, yang cukup untuk mendukung penelitian kami. Mendengar kata-kata Yang Wei Qing, mata Ma Ziheng tiba-tiba berbinar, dan ia langsung menimpali, benar. Menjadi gemuk duluan bukan berarti gemuk, tapi menjadi gemuk belakangan bisa sangat membebani. Pada akhirnya, kita bersaing untuk melihat siapa yang bisa memahami metode evolusi ular Yao terlebih dahulu. Metode evolusi lainnya hanyalah proses. Setelah mengatakan ini, ia meraung pelan, menyemangati semua orang, jadi selanjutnya, kita perlu memfokuskan upaya kita pada penelitian evolusi ular piton pasang surut menjadi ular Yao. Semua orang harus melakukan yang terbaik. Ma Ziheng berbicara dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, tetapi berapa banyak orang di pangkalan penelitian ke-9 yang benar-benar mendengarkan tidak diketahui. Bab 704. Di sisi lain, di alam rahasia ketiga, di gunung teleportasi tempat pintu masuk berada. Dekan Fei dan Dekan Xiao Mingyu berdiri berdampingan. Dekan Fei, melihat situasi ini, kelompok di pangkalan riset ke-9 mungkin berada dalam posisi yang agak sulit, kata Dekan Xiao Mingyu. Dekan Fei berkata dengan tenang, bukankah ini persis apa yang kita tuju? Jadikan mereka contoh, biarkan orang-orang tua itu melihat bahwa zaman telah berubah. Jika kita terus berpegang pada cara lama, kita hanya akan tertinggal oleh zaman. Canggung. Tidak, bagian yang paling canggung belum datang. Setelah mengatakan itu, Din Fei berhenti berbicara, langsung masuk ke pintu masuk susunan teleportasi, dan menghilang di gunung teleportasi. Dekan Xiao Mingyu melirik ke arah tertentu, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ini belum cukup. Aku harus pergi dan meningkatkan intensitasnya untukmu. Sambil berbicara, dia mulai berjalan menuju lokasi pangkalan penelitian ke-9. Tidak lama kemudian, dia tiba di pangkalan penelitian ke-9. Dia melihat tim peneliti yang dipimpin oleh Ma Ziheng dan Yang Wei Qing. Pihak sekolah baru saja menarik saya ke samping dan mengomeli saya dengan keras. Dekan Xiao Mingyu berkata dengan nada sedih, aku butuh penjelasan. Kau bilang aku sombong dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain, tapi sekarang kau sudah membuahkan hasil. Din Xiao, situasinya seperti ini. Ma Ziheng ingin menjelaskan, tetapi Xiao Mingyu melambaikan tangannya untuk memotongnya, sambil berkata, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu lebih tahu tentang penelitian hewan peliharaan daripada aku. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu tidak berhak bicara tanpa hasil. Aku akan membantu kalian menahan tekanan dari atasan, tapi aku harap kalian bisa menangani sendiri hasil akhirnya. Nada bicara Dekan Xiao Mingyu berubah dingin, lagi pula, jika kita melanjutkan penelitian ini, konsumsi sumber daya akan meningkat secara eksponensial. Jika pada akhirnya aku tidak mencapai apapun, paling-paling aku akan dikritik karena salah menilai orang lain. Tapi untukmu, aku perkirakan noda ini akan membekas seumur hidupmu. Lagi pula, menurut beberapa peternak, tidak masalah jika Anda buruk dalam beternak, tetapi jika Anda buruk dalam beternak dan tidak menyadarinya, maka Anda benar-benar idiot. Kuharap kalian tidak benar-benar bodoh, hanya tertinggal sementara. Setelah berkata demikian, Dekan Xiao Mingyu tidak membuang waktu lagi dan melangkah meninggalkan pangkalan penelitian ke-9. Melihat kepergian Dekan Xiao Mingyu, para peneliti di pangkalan penelitian semuanya tampak agak muram. Perkataan Dekan Xiao Mingyu sama saja dengan memaksa mereka ke sudut. Yang Wei Qing menghela napas, lalu berbicara, mengungkapkan pikirannya, saya harap Anda tidak menyalahkan Dekan Xiao. Proyek ini sudah ada dalam radar sekolah. Kami sudah mengerjakannya sejak lama, tapi belum membuahkan hasil apapun. Yang Wei Qing melanjutkan, tim Likian baru mengerjakan ini beberapa hari, tetapi mereka sudah menemukan jalur evolusi dari ular giok ke ular piton gelombang bergelombang. Sebagai perbandingan, kemajuan kita memang tertinggal. Dekan Xiao pasti berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jika dia tidak mampu menahan tekanan itu, penelitian kami, jika tidak dihentikan, pasti akan terdampak oleh sumber daya. Perkataan Yang Wei Qing membuat semua orang merasa malu dan agak tidak berdaya. Belum lagi suasana aneh di pangkalan penelitian ke-9. Di sisi lain, tim Likian memperoleh hasil yang baik tidak lama setelah memulai penelitian mereka tentang evolusi ular piton pasang surut menjadi ular Yao. Kemajuan saat ini telah mencapai 85%. Elemen evolusi lain telah diidentifikasi. Kondisi evolusi pertama yang diketahui adalah mencapai potensi maksimum suatu spesies. Menerobos batas potensi ras akan membantu meningkatkan tingkat keberhasilan evolusi. Kondisi kedua bagi evolusi adalah pergantian bulu pada ular. Ya, pada tahap di mana gelombang mengerikan berevolusi menjadi ular, ular yang berganti kulit juga diperlukan.
Li Qian memperkirakan bahwa zat itu juga harus dicampur dengan bahan-bahan tertentu untuk akhirnya dijadikan pil atau obat. Dalam hal ini, karena situasinya jelas lebih rumit daripada penelitian sebelumnya tentang evolusi ular giok, Li Qian memperkirakan bahwa ia masih harus meminta bantuan dari luar. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi, kandidat terbaik untuk bantuan asing adalah Dekan Ouyang Lansin. Selain kedua poin ini yang relatif pasti, Li Qian juga mencobanya dan rangkaian penyeimbang energi juga memicu peningkatan tertentu dalam nilai inspirasi. Tentu saja, tingkat pertumbuhannya sangat terbatas, hanya 2 poin. Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menebak bahwa hal itu mungkin terjadi karena tidak ada cukup unsur, atau susunan penyeimbang energi tersebut hanya berada di tepian dan ia perlu memahami unsur-unsur lain melalui analogi. Tepat saat Li Qian sedang mengajari ketiga wanita itu tentang evolusi sambil sibuk meneliti evolusi ular Yao, sebuah pesan tiba-tiba datang, yang seketika mengejutkannya hingga matanya terbelalak. Apa? Lu Ming dalam bahaya dan terjebak di Tianyi Corner. Wajah Li Qian dipenuhi rasa tidak percaya ketika mendengar berita yang dibawa oleh Dekan Xiao Mingyu. Ia segera angkat bicara, meminta konfirmasi. Saya ingat sebelum Lu Ming berangkat, dia memberitahu saya bahwa area Tianyi Corner sangat luas, dan selama dia tidak pergi ke area terlarang yang berbahaya, dengan kekuatannya sebagai seorang kaisar, dia pasti tidak akan menghadapi bahaya apapun. Mungkinkah dia bertindak gegabah dan memasuki area terlarang? Dekan Xiao Mingyu menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tidak. Dia tidak memasuki area terlarang Tianyi Corner. Dia hanya kurang beruntung. Saat menjelajahi area terlarang, dia kebetulan bertemu dengan segerombolan hewan peliharaan di dalamnya. Ini. Li Qian menghela napas mendengar ini, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Kerusuhan seperti itu sangat jarang terjadi. Jika tidak, Lu Ming tidak akan pernah membuat janji-janji penuh percaya diri itu sebelumnya. Sekarang setelah kita bertemu satu sama lain, yang dapat saya katakan adalah bahwa keberuntungan orang ini tidak ada bandingannya. Li Qian tidak berkata apa-apa. Ia memperhatikan kepergian Dekan Xiao Mingyu, menenangkan diri, dan melanjutkan penelitiannya. Tetapi setelah mempelajarinya beberapa saat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menenangkan pikirannya. Jika keadaan terus seperti ini, sekalipun penelitian masih dapat ditingkatkan, efisiensinya akan sangat buruk. Setelah berpikir sejenak, dia memanggil ketiga wanita itu, menjelaskan situasinya secara singkat, lalu mengutarakan isi hatinya. Saya ingin pergi ke Tianyi Corner untuk melihat-lihat. Saudara Qian, kamu bilang ingin pergi dan melihat, tapi sebenarnya, kamu mungkin sudah memutuskan, kan? Wu Yu, wanita dari klan bersayap, berkata sambil tersenyum. Dia mengenal Li Qian dengan sangat baik. Dia bahkan tidak akan membuka mulutnya jika dia belum mengambil keputusan. Mo Ziyu menatap Li Qian dengan tatapan tegas dan berkata, Saudara Qian, aku hanya perlu mengikutimu. Aku akan mendukung semua keputusanmu tanpa syarat. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, juga berdiri diam di sampingnya. Li Qian tersenyum dan menepuk kepala gadis kecil Sun Ruirui. Jangan khawatir, jangan membuatnya terdengar begitu tragis. Kalaupun kita harus pergi, kita akan pergi bersama tim penyelamat utama. Tentu saja tidak ada bahaya. Setelah membuat keputusannya, Li Qian tidak membuang waktu dan menghubungi Dekan Xiao Mingyu pada hari yang sama untuk menjelaskan pikirannya. Hasilnya seperti yang diharapkannya. Dekan Xiao Mingyu menolak tanpa ragu. Li Qian tidak patah semangat, dan dia menelepon Dekan Fei lagi. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Dekan Fei menyetujui permintaannya. Setelah memperoleh persetujuan Dekan Fei, Li Qian mengikuti sekelompok personel penyelamat sekolah ke alam dimensi keesokan harinya. Bab 705. Li Qian awalnya tidak menyadari situasi mengenai Tianyi Jiao. Selama perjalanan menuju tempat tujuan, ia mempelajari beberapa detail spesifik setelah mendengarkan penjelasan singkat dari Dekan Pan Bing, ketua tim. Ketika dia mendengar bahwa Tianyi Jiao berada di alam dimensi tingkat keempat, dia tidak terkejut sama sekali. Ayah Lu Ming tewas di tempat itu, dan fakta bahwa tempat itu belum diberantas sudah cukup untuk membuktikan bahayanya. Li Qian menduga bahwa selain ayah Lu Ming, pasti ada orang lain yang tewas di dalam. Dalam situasi ini, fakta bahwa Universitas Penjinak Binatang Sasu tetap tidak tergerak hanya dapat berarti dua hal. Pertama, penyakit ini tidak dapat diberantas. Kedua, biayanya terlalu tinggi, tidak sepadan. Li Qian merasa alasan kedua lebih mungkin. Tianyi Corner, tempat berbahaya yang terletak di alam keempat, seharusnya dapat dengan mudah ditaklukkan oleh sumber daya dan kekuatan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Pasti ada alasan lain mengapa mereka tidak mengambil tindakan. Dalam perjalanan ke Tianyi Corner, Li Qian bertanya-tanya dan mempelajari lebih banyak detail. Menurut Dekan Pan Bing, dimensi tempat Tianyi Corner berada disebut dimensi obsidian. Ini adalah bidang dimensi 4 lapis, yang dulunya merupakan habitat peradaban obsidian selama era ketiga. Ada 4 tempat berbahaya di seluruh Obsidian Plain, dengan Tianyi Corner terletak di ujung utara. Ini adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Universitas Penjinak Binatang Sasu pernah mengorganisasi sebuah tim untuk menaklukkan daerah berbahaya yang disebut Bukit Pasir Bulu Tinta. Akibatnya, panen pun nyaris nihil. Ini adalah alasan lain mengapa Universitas Penjinak Binatang Sasu membiarkan keadaan berjalan tanpa arah dan belum mengerahkan tenaga apapun untuk menumpas Tianyi Jiao. Usaha dan hasil tidak sebanding. Kita akan beristirahat di desa Meteor malam ini dan berangkat lagi besok pagi.
Setelah 4 hari, Li Qian, bersama Dekan Pan Bing dan tim penyelamatnya, tiba di desa meteor dengan pesawat obsidian. Setibanya di sana, Dekan Pan Bing segera memberikan instruksi dan membuat pengaturan. Li Qian mengangguk, tanpa mengatakan apapun lagi. Bepergian di malam hari dalam bidang dimensi tingkat keempat cukup berbahaya. Tidak ada yang salah dengan pengaturan Dekan Pan Bing. Meskipun dia sangat ingin menyelamatkan Lu Ming dan yang lainnya, Li Qian mengerti bahwa memastikan keselamatannya sendiri adalah prioritas. Ayo kita ke desa Moyu dulu. Keesokan harinya, rombongan berangkat pagi-pagi sekali. Mereka langsung menuju desa Moyu, yang, sebagaimana tersirat dari namanya, merupakan pemukiman sementara yang didirikan oleh bekas Universitas Penjinak Binatang Sanbar setelah mereka menenangkan Bukit Pasir Moyu yang berbahaya. Seperti stasiun pasokan ulang, tempat tinggal sementara adalah pos terdepan terkecil dalam suatu bidang dimensi. Pos-pos terdepan ini biasanya tidak berawak, hanya dijaga oleh robot atau hewan peliharaan mekanik. Tujuan membangun pos-pos kecil ini hanya ada dua. Pertama, untuk menyediakan tempat perlindungan darurat bagi para petualang dalam keadaan khusus. Kedua, digunakan untuk menyampaikan pesan. Rombongan itu menaiki pesawat udara mekanik dan berangkat dari desa Meteor. Setelah sekitar 3 jam, mereka akhirnya tiba di desa Bulu Tinta. Tidak seperti biasanya, sekarang ada personel yang ditempatkan di desa Moyu. Mereka dapat dianggap sebagai tim yang maju. Setelah bertemu kembali dengan tim pendahulu, Dekan Pan Bing mengetahui situasi terkini. Maksudmu, saat ini, masih bisa dipastikan tidak ada satupun dari mereka yang tewas. Kata Dekan Pan Bing dengan gembira setelah mendengar cerita dari seorang petualang yang berhasil lolos dari Tianyi Corner. Nama petualang ini adalah Zhou Yunlong, dan dia adalah anggota tim petualangan Lu Ming. Sebelumnya, karena bertugas menjaga wilayah terluar, ia menerima berita segera setelah kerusuhan terjadi dan segera mengungsi, sehingga nyawanya selamat. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Li Qian segera bertanya setelah mendengar kata-kata Zhou Yunlong. Zhou Yunlong tidak langsung memberikan penjelasan, tetapi malah memanggil binatang peliharaan yang bentuknya seperti kupu-kupu. Setelah memanggil hewan peliharaannya yang berjenis kupu-kupu, dia menunjuknya dan menjelaskan, hewan peliharaanku bernama Kapok Butterfly, dan dia bisa menggunakan skill yang disebut Spore Attachment. Keahlian Spore Attachment ini memungkinkan kami merasakan kehidupan. Sebelumnya, kupu-kupu kapok meninggalkan spora pada semua orang di tim kami, dan kami masih bisa merasakan kondisi mereka berdasarkan spora tersebut. Pada titik ini, nada bicara Zhou Yunlong tiba-tiba menjadi mendesak. Pada saat ini, kupu-kupu kapok masih bisa merasakan kehadiran mereka. Saat ini, meskipun mereka tidak dalam bahaya kematian, berdasarkan informasi yang diberikan spora kepada kami, kondisi mereka cukup buruk. Jika tren ini berlanjut, situasinya mungkin tidak baik. Perkataan Zhou Yunlong agak konservatif. Apa artinya situasinya mungkin tidak baik? Sebenarnya, itu berarti ada kemungkinan besar mereka akan binasa. Sepertinya kita harus bertindak cepat. Dekan Pan Bing sedikit mengernyit setelah mendengar pernyataan Zhou Yunlong. Dia tidak meragukan kata-kata Zhou Yunlong. Salah satu alasannya adalah dia yakin akan kemampuannya mengenali bakat. Alasan lainnya adalah hidup atau mati Zhou Yunlong saat ini ada di tangannya. Terakhir, ada beberapa metode khusus. Benar saja, Dekan Pan Bing memiliki metode khusus untuk menentukan apakah Zhou Yunlong berbohong. Rombongan itu tidak berlama-lama di desa Moyu. Setelah mengetahui situasi secara singkat, mereka langsung menuju Tianyi Jiao. Desa Moyu tidak jauh dari Tianyi Corner. Dibutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk mencapainya dengan pesawat udara. Pesawat ruang angkasa itu mendarat dan melayang di wilayah luar Tianyi Jiao. Li Qian menatap kosong ke sudut langit di depannya sejenak. Seluruh wilayah utara Obsidian Plain diselimuti oleh senja yang sangat gelap. Terutama bagian yang menonjol di tengahnya, tampak seperti penusuk yang menusuk. Penusuk ini, atau lebih tepatnya, sudut tajam ini, adalah asal-usul nama Tianyi Jiao, Tianyi Jiao. Dekan Pan Bing berdiri di hadapan senja gelap yang tampaknya menyelimuti seluruh dunia, dan mengerutkan kening saat dia mengamati. Sesaat kemudian, dia berkata kepada seorang guru dari Akademi Tempur di sebelahnya, Tuan Gao, situasinya agak buruk. Dilihat dari situasi ini, dan dibandingkan dengan informasi yang diberikan sekolah kepada kami, seluruh Tianyi Corner telah meluas keluar sekitar 30 km. Dekan Pan Bing mengamati bagian dalam Twilight World, merenung sejenak, lalu akhirnya mengungkapkan pendapatnya, saya menduga mungkin ada masalah besar di area inti Tianyi Corner. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendengar kata-kata Dekan Pan Bing, Guru Gao pun mengalihkan perhatiannya ke area dalam Twilight World. Mari kita kirim beberapa robot penjelajah untuk memeriksanya terlebih dahulu, kata Dekan Pan Bing setelah berpikir sejenak. Mendengar ini, semua orang setuju. Pada tahap ini, situasinya masih belum jelas, jadi jelas tidak disarankan untuk terburu-buru. Bab 706. Dekan Pan, bagaimana kabarnya? Melihat Dekan Pan Bing telah melepaskan robot pendeteksi beberapa waktu lalu, Li Qian berjalan mendekat dan bertanya. Situasinya sangat buruk. Hanya sedikit dari penyelidikan yang dilepaskan yang kembali, kata Dekan Pan Bing kepada Li Qian dengan jujur. Dia mendesah dan menatap ke dalam dunia senja, sambil berkata dengan cemas, jika kita masuk lebih dalam lagi, sinyal antara KAM dan robot pendeteksi akan terputus-putus.
Ada sesuatu yang tidak dikatakannya, sebenarnya, setelah prosedur pengembalian ditetapkan terlebih dahulu, sejumlah kecil robot penyelidikan memang kembali. Namun, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh penyelidikan yang kembali, bagian dalam Tianyi Jiao sangatlah berbahaya. Ada banyak sekali binatang buas di dalamnya, dan setiap yang Anda temui cukup kuat. Mereka semua setidaknya telah mencapai tingkat hegemon. Hal lain, dan sangat fatal, adalah bahwa hewan peliharaan di dalamnya pada dasarnya tidak dapat berkomunikasi. Mereka semua kehilangan akal dan bertindak seperti binatang buas. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Li Qian. Dia sebenarnya tidak ingin terburu-buru, dan dia tahu dalam hatinya bahwa jika ada cara yang lebih baik, Dekan Pan Bing pasti tidak akan menunda lebih lama lagi. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Lu Ming adalah sahabat terbaik yang dimilikinya setelah memasuki Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Li Qian tidak ingin melihatnya jatuh. Dekan Pan Bing terdiam sejenak, lalu, seolah sudah bulat hatinya, berkata dengan suara serius, satu-satunya pilihan sekarang, tanpa pilihan lain, adalah memaksa masuk. Bagaimana kalau begini? Aku akan masuk dan melihatnya sendiri. Mendengar rencana Dekan Pan Bing, Li Qian langsung menggelengkan kepalanya, bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana jika kita menghadapi bahaya? Din Pan Bing adalah penjinak binatang yang hampir legendaris. Kekuatan spiritualnya telah meningkat, dan dia hanya menunggu gagak emas berkaki 3 untuk maju. Dalam konteks ini, tidak berlebihan jika ia dianggap sebagai penjinak binatang legendaris. Dia adalah tulang punggung sejati Universitas Penjinak Binatang Sasu, dan kita tidak mampu kehilangan dia di sini. Melihat reaksi Li Qian, Dekan Pan Bing tersenyum lega. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Hampir mustahil bagi dimensi tingkat 4 biasa untuk menahanku di sini. Lagi pula, pihak sekolah pasti akan membuat pengaturan lain untukmu kali ini, untuk berjaga-jaga. Para seniormu menjagamu, dan mereka juga akan membantuku di saat-saat kritis. Mendengar ini, Li Qian terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Jika mereka masih memiliki kartu truf tersembunyi yang melindungi mereka, Dekan Pan Bing bisa masuk dan memeriksanya jika dia mau. Setidaknya dalam hal keselamatan, seharusnya tidak ada masalah. Dekan Pan Bing menepati janjinya. Ia tak membuang waktu dan, beberapa menit kemudian, diam-diam menghilang di balik senja. Untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu, hanya sedikit sekali orang yang mengetahui hal ini. Begitu Din Pan Bing memasuki dunia senja, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia melirik pemandangan kelabunan apokaliptik itu dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, medan energi kacau di dalam dimensi tingkat ke-6 ini ternyata telah terkikis hingga sejauh ini. Mengikuti arahan Zhou Yunlong, dia terus menuju ke lokasi di mana Lu Ming dan yang lainnya terjatuh. Tiba-tiba, gelombang panas yang menyengat menyapu dirinya dan menarik perhatiannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera memanggil burung gagak emas berkaki 3. Setelah masa pelatihan ini, ditambah dengan peningkatan bakatnya dalam menjinakkan binatang buas, tingkat kekuatan gagak emas berkaki 3 kini telah mencapai tingkat ke-9 Roh Kudus. Yaitu puncak Roh Kudus. Berikutnya, saatnya untuk masuk ke dalam legenda. Karena potensi rasnya sudah legendaris, akan jauh lebih mudah baginya untuk mencapai status legendaris daripada hewan peliharaan lainnya. Namun kesederhanaan hanya relatif. Ketanyaannya, melewati ambang batas ini tetaplah sangat sulit. Mungkinkah ini kesempatan? Dekan Pan Bing menatap ke arah datangnya panas yang menyengat, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Mengikuti arahan Zhou Yunlong, tampaknya Lu Ming dan kelompoknya juga telah jatuh ke tempat ini. Segala sesuatu terjadi begitu kebetulan, seolah-olah semuanya telah diatur oleh takdir. Dekan Pan Bing menatap ke depan, matanya bersinar penuh tekad. Karena ini takdir, mari kita coba. Sementara itu, di daerah luar Tianyi Jiao, Li Qian dan gadis kecil itu sedang menunggu di kamp. Sedangkan untuk wanita dari klan bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu, dia membawa mereka ke ruang penjinakan binatang miliknya. Mereka berdua tidak akan banyak membantu jika tetap di luar, jadi lebih baik mereka tetap di ruang penjinakan binatang. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka bisa tiba-tiba muncul dan mengejutkan musuh. Sambil memaksa dirinya untuk tenang, Li Qian terus memikirkan penelitian evolusi dari ular piton gelombang yang mengerikan menjadi ular. Saat ini, ada dua arah yang diketahui dalam penelitian ini, satu adalah penggunaan obat-obatan atau pil yang dicampur dengan kotoran ular. Kemajuan di area ini relatif pasti. Jika penelitiannya berhasil, akan mengarah pada pertumbuhan signifikan. Kedua, ada susunan penyeimbang energi. Walaupun formasi itu sendiri seharusnya tidak secara langsung berlaku untuk evolusi, mereka pasti mengandung unsur-unsur yang memungkinkan adanya referensi silang. Namun, Li Qian belum menemukan analogi apa ini. Setelah belajar selama setengah hari tanpa hasil apapun, Li Qian menghela napas, menggerakkan kakinya, dan meninggalkan perkemahan. Dia memandang lagi ke sudut langit yang diselimuti senja, dan saat itulah, suara notifikasi tiba-tiba bergema di benaknya. Tugas 2, evolusi ular piton gelombang menjadi ular, inspirasi +1, kemajuan tugas saat ini 86%. Li Qian sedikit linglung saat mendengar suara notifikasi yang tiba-tiba terngiang di benaknya. Saya hanya melirik sudut langit senja, bagaimana itu meningkatkan poin inspirasi saya? Peningkatan poin inspirasi membuat Li Qian merasa agak bingung. Dia menatap lebih saksama, dan perlahan-lahan, dia akhirnya menemukan petunjuk.
Senja yang menyelimuti salah satu sudut langit, bagaikan tirai, memiliki sifat yang tak diketahui. Satu-satunya hal yang Li Qian yakini adalah bahwa warna itu tak mungkin merupakan warna langit yang sebenarnya. Karena tidak berubah dari gelap ke terang, karena seperti asap dan debu, tidak pernah hilang. Li Qian merasa jika dia mengetahui situasi sebenarnya di senja ini, dia akan dapat mengetahui mengapa nilai inspirasinya meningkat. Dengan pemikiran itu, dia tidak ragu-ragu dan melangkah keluar dari barak tempat dia tinggal sementara. Dia tiba di barak berikutnya, dan di sana dia bertemu guru Gao Chunzi. Profesor Gao, saya ingin tahu, sebenarnya senja apa yang menyelimuti sudut langit ini? Saat bertemu Profesor Gao Chunzi, Li Qian langsung bertanya tanpa membuang waktu. Setelah mendengarkan pertanyaan Li Qian, Gao Chunzi berpikir sejenak dan merasa tak ada yang tak bisa ia sampaikan kepadanya. Maka, ia pun berbicara langsung dan menceritakan semua informasi yang ia ketahui. Senja ini berasal dari dimensi ke-6 dan merupakan medan energi yang cukup dahsyat. Bab 707. Berasal dari dimensi tingkat ke-6. Li Qian semakin bingung setelah mendengar penjelasan Gao Chunzi. Ia langsung bertanya, bukankah alam obsidian merupakan dimensi tingkat ke-4? Pesawat obsidian ini memang merupakan bidang dimensi tingkat ke-4. Guru Gao Chunzi mengangguk dan melanjutkan penjelasannya, namun, di bagian terdalam sudut Tianyi, terdapat celah dimensi yang mengarah ke bidang dimensi tingkat ke-6. Aku mengerti. Gumam Li Qian pada dirinya sendiri setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Gao Chunzi, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Setelah hening sejenak dan berpikir sejenak, dia melanjutkan, apakah semua alam dimensi tingkat ke-6 dipenuhi dengan medan energi yang begitu dahsyat? Tentu saja tidak. Gao Chunzi menatap senja di luar jendela dan berkata dengan nada santai, jika seluruh dimensi tingkat ke-6 dipenuhi medan energi dengan intensitas seperti ini, maka sangat sedikit dari kita, para penjinak binatang, yang bisa masuk dan menjelajah. Setelah berkata demikian, dia mengangkat bahu dan menambahkan, karena sekalipun kamu masuk, kamu tidak akan tinggal lama. Li Qian mengangguk pelan. Ia merasa perkataan Profesor Gao Chunzi sangat masuk akal. Jika lingkungan dalam dimensi tingkat ke-6 begitu keras, tentu tidak banyak penjinak binatang manusia yang mampu bertahan lama di sana. Selanjutnya, Li Qian menghabiskan lebih banyak waktu berkomunikasi dengan Guru Gao Chunzi untuk mempelajari lebih detail tentang sudut langit ini. Setelah pertukaran itu, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung kembali ke perkemahannya untuk melanjutkan memikirkan pertanyaan sebelumnya. Medan energi, susunan penyeimbang energi, rawat taman guntur. Dia menghubungkan ketiga faktor ini bersama-sama dan secara bertahap menemukan sesuatu. Tugas 2, evolusi ular piton gelombang menjadi ular, inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 91%. Saat dia menghubungkan semua faktor, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar dalam pikirannya. Bunyi notifikasi sistem bagaikan alunan musik surgawi, menenangkan dan menyenangkan. Mendengarnya, Li Qian merasakan gelombang kegembiraan. Tebakanku benar. Gumamnya dalam hati, sambil memandang dunia senja, suasana hatinya akhirnya sedikit tenang. Kemajuannya telah mencapai 91%. Selanjutnya, kami akan meminta Dekan Ouyang Lansin untuk mengembangkan ramuan evolusi, yang akan memungkinkan percepatan kemajuan lainnya. Dengan demikian, penelitian mengenai tugas ini telah memasuki jalur cepat, dan Li Qian merasa bahwa tahap penelitian berikutnya tidak akan memakan banyak waktu. Tepat saat dia berseri-seri karena kegembiraan atas kemajuan misinya, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati perkemahan. Setelah angin sepoi-sepoi bertiup, sosok yang familiar tiba-tiba muncul, mengejutkan Li Qian. Ia segera menghampiri, tersenyum, dan berkata, Paman Bao, apa yang membawamu ke sini? Ya, sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya tak lain adalah Paman Bao. Paman Bao melesat ke sisi Li Qian, meraih lengannya tanpa berkata sepatah kata pun, dan berkata, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Ikut aku dulu. Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok-sosok melintas, dan pemandangan mengalami perubahan dramatis. Setelah pulih dari rasa pusingnya, Li Qian mendapati dirinya berada di udara. Tepatnya, di punggung seekor hewan peliharaan yang terbang. Binatang bayangan awan dan cahaya surgawi. Salah satu hewan peliharaan legendaris dalam kontrak Paman Bao. Paman Bao, kita mau kemana? Li Qian berdiri di punggung binatang bayangan awan langit, benar-benar kebingungan, dahinya dipenuhi tanda tanya. Ia segera mengajukan pertanyaan, sambil mengamati medan energi senja di sekitarnya, yang masih terus bergejolak. Ini menunjukkan bahwa mereka sedang menuju ke bagian dalam Tianyi Jiao. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di dalam Tianyi Jiao? Tetapi bahkan jika saya terseret ke dalam perubahan seperti itu, mungkin tidak akan ada bedanya. Saat Li Qian merenung, dia melihat medan energi melonjak, tampak seperti gelombang yang tampaknya akan menelannya. Namun, pada kenyataannya, medan energi yang menyerbu itu diisolasi oleh medan gaya tak kasat mata, sehingga tidak dapat menyentuh mereka sedikitpun. Tak diragukan lagi, inilah kekuatan binatang bayangan awan cahaya surgawi. Lebih tepatnya, ini hanyalah puncak gunung es dari kemampuannya. Paman Bao berdiri di punggung binatang bayangan awan langit, menatap ke arah tertentu tanpa menoleh. Aku akan membawamu ke sana untuk melihat apakah kita bisa menyelamatkan anak itu, Pan Bing. Din Pan, ada apa dengannya? Li Qian menggaruk kepalanya, semakin bingung setelah mendengar kata-kata Paman Bao. Anak ini,
dia melangkah terlalu jauh dan mengacaukannya. Paman Bao mengusap dahinya, nadanya agak tidak ramah. Dia bisa saja memilih untuk tetap tenang, melangkah selangkah demi selangkah dan tumbuh dewasa, tapi dia... Yah, kau akan lihat nanti kalau sudah waktunya. Mendengar ini, Li Qian secara kasar menebak apa yang tengah terjadi, dan dengan bijak memilih untuk tetap diam. Binatang bayangan awan langit itu sangat cepat, dan dalam waktu singkat, ia telah membawa Li Qian dan Paman Bao ke tujuan mereka. Setelah mencapai tujuannya, Li Qian menatap kosong ke arah bukit kecil yang diselimuti oleh barisan besar. Dia segera mengamati area itu dan segera menemukan bahwa di barisan paling depan formasi, Dekan Pan Bing tengah menatap sesuatu dengan cemas. Selain itu, Li Qian juga melihat Lu Ming dan yang lainnya, yang berada tepat di sebelah Dekan Pan Bing, dan wajah mereka juga menunjukkan kecemasan. Kalian semua baik-baik saja, hebat. Melihat Lu Ming dan yang lainnya tidak terluka, Li Qian menghela napas lega dan segera berjalan mendekat. Ketika Lu Ming melihat Li Qian tiba-tiba muncul, dia menggaruk kepalanya dengan agak malu, Dekan Pan lah yang menyelamatkan kita. Selain merasa malu, ada juga kejutan. Melihat Li Qian di sini benar-benar tak terduga dan cukup mengharukan. Ada apa? Li Qian mengobrol sebentar dengan Lu Ming, dan melihat bahwa dia baik-baik saja, dia mengalihkan perhatiannya. Dekan Pan Bing mengambil alih percakapan dan menjelaskan secara singkat, biar saya jelaskan. Begini kejadiannya, setelah menyelamatkan orang-orang itu, saya menemukan bukit kecil ini. Setelah mendengarkan penjelasan Dekan Pan Bing, Li Qian akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata setelah menyelamatkan Lu Ming dan yang lainnya, ia mengikuti indera gagak emas berkaki 3 dan datang ke tempat yang kaya akan energi atribut api ini. Melihat banyaknya energi atribut api yang terkumpul di dalam bukit kecil ini, Dekan Pan Bing tertarik dan ingin menggunakan energi atribut api ini untuk membantu gagak emas berkaki 3 maju ke tingkat berikutnya. Dia mendirikan arai pengumpulan roh surgawi di sini, dengan tujuan mengumpulkan energi atribut api di sini. Pada akhirnya, sejumlah besar energi berhasil dikumpulkan, tetapi masih belum mampu mendorong burung gagak emas berkaki 3 untuk mengambil langkah terakhir. Paman Bao, yang diam-diam mengikuti, bingung melihat betapa cerobohnya pria ini. Ia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Li Qian dan melihat apakah dia punya cara untuk melawan. Begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Dekan Pan Bing dan menggabungkannya dengan pengamatannya sendiri, Li Qian secara garis besar memahami situasi di tempat kejadian. Bukit kecil ini memang memancarkan energi atribut api yang kuat, seperti yang dikatakan Dekan Pan. Bab 708. Namun, jika kau ingin menggunakannya untuk membantu gagak emas berkaki 3 maju, mungkin akan ada beberapa masalah, kata Li Qian dengan bijaksana, sambil memperhatikan merpati matahari merah yang terbang dan berenang di dalam arai pengumpul energi Tianyuan dan sesekali berteriak. Sebenarnya pada saat ini dia agak bingung. Secara logika, mengingat pengetahuan dan visi Dekan Pan Bing, dia seharusnya menyadari bahwa hal semacam ini sangat berbahaya. Mengingat pertumbuhannya yang stabil dan masa depannya yang pasti, mengapa ia mengambil risiko seperti itu? Lagi pula, dia tentu tahu bahwa merpati matahari berkobar adalah hewan peliharaan dengan atribut cahaya dan api, sementara tempat ini hanya memiliki atribut api. Sekalipun dia ingin membantu matahari merah melewati rintangan terakhir, hal itu sangat mustahil. Dengan begitu banyak bug dan risiko yang dapat diduga terjebak di sini, Li Qian tidak begitu mengerti mengapa Dekan Pan Bing masih bersikeras menempuh jalannya sendiri. Blazing Sundov adalah binatang peliharaan dengan potensi legendaris. Ia tidak perlu mati-matian mengejar secercah harapan seperti penjinak binatang lainnya. Dia punya banyak waktu dan kesempatan. Meskipun tidak mengerti, Li Qian yakin akan satu hal, Dekan Pan Bing pasti punya alasan untuk melakukan ini. Mengenai alasannya, dia tidak membicarakannya, dan Li Qian tidak mau bertanya. Ada yang salah dengan itu. Li Qian tidak bermaksud untuk menyelidiki alasan di balik tindakan Dekan Pan Bing, tetapi Paman Bao jauh lebih tidak sopan, langsung memberikan komentar sinis, dia sudah dalam masalah serius. Dekan Pan Bing tahu bahwa Paman Bao mengatakan ini karena khawatir padanya, jadi dia hanya bisa diam dan tersenyum kecut. Dia sadar betul bahwa melakukan hal itu mengandung risiko yang sangat tinggi. Namun, ia juga memiliki kesulitannya sendiri. Paman Bao melirik Dekan Pan Bing, lalu mendesah tak berdaya. Dia mengalihkan pandangannya ke Li Qian, Li Qian, alasan aku membawamu ke sini adalah untuk menunjukkan kepadamu jika kamu punya ide tentang cara menyelesaikan masalah ini. Mungkin untuk menekankan keseriusan masalah ini, ia menambahkan di akhir, kalau tidak, anak ini, apalagi yang mencapai level legendaris, kemungkinan besar akan terjebak di puncak level roh kudus seumur hidupnya, dan tidak akan mampu mencapai kemajuan apapun. Mendengar ini, ekspresi Li Qian tiba-tiba berubah serius. Pentingnya Dekan Pan Bing, seorang penjinak binatang yang hampir legendaris, bagi Universitas Penjinak Binatang Sazu sudah terbukti dengan sendirinya. Oleh karena itu, tidak seorang pun ingin melihat sesuatu terjadi padanya. Aku akan masuk dan melihatnya, kata Li Qian sambil mengerutkan kening dan berekspresi serius. Dia tidak langsung setuju. Pada saat ini, dia sama sekali tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikan masalah Dekan Pan Bing. Terima kasih atas bantuanmu. Dekan Pan Bing tersenyum agak canggung. Tanpa ragu, dia segera memanipulasi Heavenly Origin Energy Gathering Array dan menciptakan sebuah celah. Li Qian tidak membuang waktu dan segera melangkah masuk. Begitu masuk, ia segera mengamati area itu dengan cepat.
Sesaat kemudian, dia menemukan adanya susunan lain dalam formasi ini. Dekan Pan Bing mengubur sejumlah batu energi elemen cahaya di berbagai lokasi dan simpul formasi. Tampaknya dia juga memahami bahwa energi atribut api saja jelas tidak cukup untuk berhasil dalam terobosan. Namun, energi api yang terkandung dalam bukit kecil ini terlalu ganas dan terlalu terkonsentrasi, sangat berbeda dengan energi cahaya yang terkandung dalam batu energi cahaya, sehingga kehilangan keseimbangannya. Setelah memahami secara garis besar situasi di dalam formasi, Li Qian tidak langsung mengambil tindakan. Dia menutup matanya, menggunakan bakat telepati untuk melakukan kontak dengan matahari merah yang terbang dan berenang dalam formasi. Karena Li Qian memimpin kemajuan menjadi gagak emas berkaki tiga, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia diberi kesempatan kedua dalam hidup, jadi Hong Yang sangat mempercayai Li Qian. Setelah menghubungi Li Qian, ia menceritakan situasinya secara rinci. Beruntungnya, karena evolusinya telah selesai dan tingkat kekuatannya telah mencapai puncak Roh Kudus, ia masih dapat bertahan meskipun kondisinya saat ini agak buruk. Setelah memperoleh pemahaman tertentu tentang Tianyuan Energy Gathering Array dan situasi Hong Yang saat ini, Li Qian memiliki ide awal dalam pikirannya. Dia melangkah keluar dari jangkauan susunan itu dan datang ke sisi Dekan Pan Bing dan Paman Bao. Dekan Pan Bing bertanya dengan agak tidak sabar, bagaimana hasilnya? Li Qian menatap Dekan Pan Bing dan berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara energi atribut api dan cahaya. Secara teori, intensitas energinya sudah mencukupi. Tanpa jeda, ia melanjutkan, sekarang, ada cara yang bisa kita coba, tetapi saya tidak bisa menjamin apakah itu akan berhasil. Metode apa? Kali ini, bukan Dekan Pan Bing yang berbicara, melainkan Paman Bao. Ekspresi Paman Bao masih tidak begitu bagus. Siapkan susunan penyeimbang energi lain di dalam susunan pengumpul energi Tianyuan ini, jawab Li Qian. Itu rencananya. Begitu selesai berbicara, Paman Bao langsung membuat keputusan untuk Dekan Pan Bing. Dekan Pan Bing mengangguk ketika dia melihat Li Qian menatapnya. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, tidak ada cara lain selain metode yang disebutkan Li Qian. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Rangkaian penyeimbang energi ini adalah sesuatu yang dipelajari Li Qian di dunia kecil reruntuhan Posita. Sejujurnya, dia masih sedikit ragu dengan pengaturannya untuk pertama kalinya. Namun meskipun kita tidak yakin, kita harus mencobanya sekarang. Jika kita tidak bertindak sekarang, hasilnya akan lebih buruk. Tanpa membuang waktu, di bawah kendali Dekan Pan Bing, Li Qian sekali lagi memasuki formasi pengumpulan energi Tianyuan. Ia segera mengeluarkan peralatan untuk mengukir pola susunan dan mulai bekerja. Sementara itu, di sisi lain, Lu Ming dan rekan-rekannya yang berdiri di sekitar formasi itu tampak agak bingung. Paman Bao, bagaimana dengan kami? Lu Ming memimpin dan bertanya kepada Paman Bao, ingin tahu apakah ada yang bisa mereka bantu. Alhasil, yang mereka dapatkan hanya tatapan meremehkan dari Paman Bao, kalian, jangan bikin masalah, tetaplah di sini dengan patuh. Mendengar ini, Lu Ming dan yang lainnya menunjukkan ekspresi malu. Poin pentingnya adalah mereka belum punya cara untuk membantahnya. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak dapat membantu dengan cara apapun. Setelah memberi Lu Ming dan yang lainnya beberapa kata nasihat, Paman Bao tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Tiba-tiba ia melompat dan melayang ke udara tanpa kekuatan eksternal apapun, lalu terbang menjauh. Melihat ini, Lu Ming tidak bisa menahan rasa iri. Ini adalah tingkat kekuatan di atas tingkat legendaris dan tingkat roh suci. Setelah Beastmaster mencapai level ini, seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi transenden, yang memungkinkan mereka mempelajari sebagian besar keterampilan hewan peliharaan. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya hewan peliharaan humanoid. Paman Bao bisa terbang ke udara. Itu pasti kemampuannya. Sesaat kemudian, sosok Paman Bao turun dari langit dan kembali ke depan formasi. Ekspresinya sangat serius. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus mempercepat prosesnya. Bab 709. Ada apa? Dekan Pan Bing mendengar keseriusan dalam suara Paman Bao dan langsung bertanya. Paman Bao menatap Li Qian yang sedang sibuk di dalam arai pengumpulan energi Tianyuan, lalu terdiam sejenak sebelum berkata, Pan, kalau situasinya tidak memungkinkan, aku akan segera membawa Li Qian pergi, terlepas dari apakah hewan peliharaanmu sudah berevolusi atau belum. Jika situasinya mendesak, saya juga setuju untuk melakukannya. Dekan Pan Bing tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Dekan Pan Bing tahu betul bahwa keselamatan Li Qian lebih penting daripada kemajuan hewan peliharaannya. Dia tiba-tiba menyadari apa yang lebih penting, jadi meskipun Paman Bao tidak mengatakan apa-apa, dia akan tetap membawa Li Qian dan pergi terlebih dahulu pada saat yang genting itu. Setelah menjelaskan posisinya, Paman Bao tetap diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dekan Pan Bing, yang masih penasaran, bertanya lagi, Paman Bao, apa sebenarnya masalah di dalam? Ada masalah besar. Kamu belum sampai di level itu, dan kamu tidak perlu tahu, jawab Paman Bao santai. Melihat Paman Bao berhenti berbicara setelah selesai berbicara, Dekan Pan Bing menggaruk kepalanya dengan canggung, sementara pada saat yang sama, gelombang emosi muncul di hatinya. Paman Bao berkata bahwa levelnya tidak cukup tinggi, jadi dia jelas tidak bermaksud menipunya. Lebih lanjut, dia berkata jika ada yang tidak beres, dia akan membawa Li Qian pergi dulu.
Dia tidak menunjukkan niat untuk melawan, yang berarti bahkan dia tidak bisa menyelesaikan masalah di area inti Tianyi Corner, atau sangat sulit baginya untuk menyelesaikannya. Di luar formasi, Dekan Panbing dan Paman Bao masih berbicara, sementara di dalam formasi, Li Qian sudah sibuk seperti lebah. Susunan penyeimbang energi yang dipelajari dari dunia kecil reruntuhan Posita cukup rumit, dan pengaturannya agak merepotkan. Li Qian bekerja dengan tekun selama sekitar 15 menit, dan baru setelah itu ia menyelesaikan persiapannya. Ia berdiri tegak, hendak beristirahat, ketika Paman Bao tiba-tiba muncul di hadapannya. Li Qian, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyiapkan formasi ini? Tanya Paman Bao sambil melirik formasi penyeimbang energi di dalam formasi energi pengumpulan Tianyuan. Hampir selesai, kita sudah di tahap akhir. Seharusnya selesai paling lama 3 menit, jawab Li Qian langsung. Lalu ia bertanya, ada apa, Paman Bao? Tempat ini semakin berbahaya. Saran pribadiku, kita pergi secepatnya, kata Paman Bao dengan suara berat, sambil melihat ke arah tertentu. Mendengar kata-kata Paman Bao, ekspresi Li Qian pun berubah serius. Jika ia sendiri merasa kekuatan Paman Bao berbahaya, maka situasinya pasti benar-benar kritis. Tanpa banyak berpikir, Li Qian langsung menjawab, pengaturan saya di sini hampir selesai. Jika memungkinkan, saya harap Paman Bao bisa membantu. Oke, aku akan mengulur waktu. Paman Bao tak menyia-nyiakan kata-kata. Begitu selesai bicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Li Qian menjadi tenang dan mulai bekerja lagi. Susunan penyeimbang energi telah diatur hingga tahap akhir, dan pada titik ini, ia tidak bisa lengah. Akhirnya, setelah sekitar 3 menit, ia berhasil menyiapkan rangkaian penyeimbang energi. Fiuh. Setelah menarik napas panjang dan memeriksa semuanya, Li Qian tidak menemukan kekurangan apapun dan berhenti membuang-buang waktu. Ia mengeluarkan beberapa batu energi dan menanamkannya ke dalam simpul-simpul kunci formasi. Dia sengaja membiarkan satu simpul tidak tertanam, dan setelah melakukan semua ini, dia tiba-tiba memerintahkan Dekan Panbing, sekarang. Bongkar arai pengumpul energi Tianyuan. Susunan pengumpulan energi asal surgawi, dipadukan dengan susunan penyeimbang energi, tumpang tindih dengan tingkat formasi susunan Li Qian saat ini, sehingga mustahil bagi mereka untuk hidup berdampingan tanpa konflik. Menjalankannya bersamaan pasti akan menimbulkan masalah. Mengingat arai pengumpul energi Tianyuan sudah berjalan begitu lama, energi atribut api dan cahaya di dalamnya sudah cukup melimpah. Pada titik ini, mematikan Tianyuan Energy Gathering Arai tidak akan berdampak apapun, itulah sebabnya Li Qian membuat pengaturan ini. Dekan Panbing sepenuhnya mempercayai kata-kata Li Qian. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera mengeluarkan batu energi dari arai pengumpul energi Tianyuan dan melepaskan arai tersebut. Hampir segera setelah Tianyuan Energy Gathering Arai dilepas, Li Qian menanamkan batu energi terakhir dan mengaktifkan susunan penyeimbang energi. Saat batu energi itu tertanam, perisai cahaya dari Tianyuan Energy Gathering Arai, yang baru saja redup, menyala lagi dengan gelombang energi susunan. Formasi yang baru didirikan ini secara alami merupakan formasi penyeimbang energi. Meskipun cakupannya sedikit lebih kecil daripada formasi pengumpulan energi Tianyuan, formasi ini tetap mencakup bukit kecil, gagak emas berkaki 3, dan matahari merah. Setelah melakukan semua ini, Li Qian tidak berlama-lama lagi dan langsung keluar formasi. Sekarang, ia telah melakukan semua yang ia bisa. Keberhasilan Hong Yang dalam melangkah maju bergantung pada dirinya sendiri. Tak hanya Li Qian, semua orang juga sangat menantikannya. Mereka semua menatap tajam ke segala arah yang terjadi di dalam formasi. Paman Bao juga menatap dengan saksama, tetapi tidak seperti yang lain, dia selalu memiliki sedikit kekhawatiran di antara alisnya, dan dia sesekali melirik gelang pintar di pergelangan tangannya. Tepat saat semua orang dipenuhi rasa harap-harap cemas dan menunggu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari area inti Tianyi Corner. Mendengar getaran gemuruh itu, raut wajah Paman Bao berubah drastis. Tidak, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus segera pergi. Li Qian secara alami menyadari keributan yang datang dari kedalaman sudut Tianyi, jadi setelah mendengar kata-kata Paman Bao, dia tidak ragu-ragu dan bersiap untuk mengikuti dan pergi. Tepat saat dia mengalihkan pandangannya dari Hong Yang yang tengah menerobos formasi, aura yang membakar dan intens menyerbu ke arahnya, langsung menarik perhatiannya. Segera setelah itu, tidak hanya Li Qian, tetapi semua orang yang hadir melihat api merah keemasan tiba-tiba menyala di dalam formasi. Ini. Paman Bao menatap kosong ke arah api merah keemasan yang menyala di dalam formasi itu sejenak, tetapi dia segera menyadari, Nak Pan, kau beruntung. Jelaslah bahwa dia telah merasakan bahwa Hong Yang telah menyelesaikan transformasinya, dan mungkin tidak akan lama lagi sebelum maju ke tingkat berikutnya. Karena kita sudah berhasil menembusnya, tak ada alasan untuk menyerah. Paman Bao melirik ke arah asal getaran itu, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Melihat hal ini, Dekan Panbing mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata, terima kasih, Paman Bao, terima kasih atas dukungan Anda. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Setelah kau menyelesaikan peningkatanmu, keluarlah dari sini. Kata Paman Bao terus terang. Masalah di area inti Tianyi Corner sulit, bahkan bagiku untuk diatasi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bab 710. Meskipun Paman Bao berkata bahwa situasi di area inti Tianyi Corner sangat sulit bahkan untuk dia tangani. Namun,
Proses kemajuan telah mencapai titik ini, hanya selangkah lagi dari kemenangan, dan tidak mungkin untuk mundur sekarang. Tak diragukan lagi, segalanya telah sampai pada titik ini, dan meskipun harus mengatupkan gigi, kita harus terus maju. Kita tidak boleh mundur kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun suara gemuruh terdengar dari area inti Tianyi Corner, Li Qian dan kelompoknya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka tetap terpaku di tempat, tak bergerak sedikit pun. Li Qian melirik Lu Ming dan kelompoknya. Awalnya ia berpikir untuk membiarkan mereka pergi dulu, tetapi mengingat situasi sebenarnya di sini, ia mengurungkan niat itu. Pada saat ini, membiarkan mereka pergi sendiri tanpa perlindungan tuannya sebenarnya akan lebih berbahaya. Saat ini, Paman Bao pasti tidak akan meninggalkannya, karena itu adalah tugasnya. Sedangkan Dekan Panbing, dia juga tidak bisa pergi. Jadi, pada akhirnya, akan lebih baik bagi kelompok ini untuk bersatu dan bertindak bersama. Maka, sekelompok orang itu pun memusatkan perhatiannya untuk mengamati perubahan dalam susunan penyeimbang energi itu. Di dalam formasi, cahaya merah keemasan yang terpancar semakin kuat, menerangi suatu area. Aura panas mulai meletus, yang dapat dirasakan Li Qian dan yang lainnya dengan sangat jelas bahkan dari kejauhan, dan bahkan terasa tak tertahankan. Melihat ini, Paman Bao melambaikan tangannya, menciptakan layar cahaya yang menyelimuti sekeliling dan melindungi Li Qian dan yang lainnya. Ditutupi oleh penghalang cahaya, gelombang panas yang hebat terhalang, dan aura terbakar tidak lagi terasa. Dilindungi oleh metode Paman Bao, Li Qian, Lu Ming, dan yang lainnya semuanya menghela napas lega. Baru saja, ketika hawa panas menyengat itu menerpa dirinya, Li Qian menyadari bahwa bahkan dengan kemampuan fisiknya, yang jauh melampaui para penjinak binatang lain yang setingkat, ia merasa sulit untuk menahannya. Waktunya hampir tiba, aku akan segera maju. Terlindungi oleh penghalang cahaya, Li Qian menatap tajam ke arah pemandangan yang semakin menegangkan di dalam formasi, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Begitu Li Qian selesai berbicara, tidak lama kemudian, di tengah-tengah emosi cemas dan penuh harap semua orang, cahaya merah keemasan dalam formasi itu tiba-tiba surut. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara, dengungan, yang keras. Sebuah kekuatan tak terlihat dengan kekuatan mengerikan menerjang bagai badai. Saat berikutnya, tepat saat Li Qian dan yang lainnya tanpa sadar menyipitkan mata dan menatap, sesosok tubuh kekar perlahan berjalan keluar dari pandangan mereka yang kabur dan tak jelas. Matahari merah. Dekan Panbing memperhatikan sosok tegap itu perlahan muncul dari debu tipis setelah pelindung susunan itu hancur, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru gembira, hebat. Akhirnya kau berhasil. Li Qian sama gembiranya, dan pada saat yang sama, dia juga merasa puas, susunan penyeimbang energi yang telah dia pasang memang memainkan peranan penting. Pada momen krusial inilah formasi inilah yang membantu Three-Legged Golden Crow Red Sun berhasil mengatasi rintangan itu. Tidak seperti Li Qian, Lu Ming dan yang lainnya hanya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seekor hewan peliharaan naik ke level legendaris. Meskipun mereka terkejut, kerinduan yang mendalam juga membuncah di dalam diri mereka. Lu Ming, khususnya, menatap Li Qian dengan tatapan yang intens, hampir membara. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Jangan menatapku seperti itu, sobat. Aku tidak tertarik pada pria. Aku juga tidak tertarik pada pria. Lu Ming terkekeh dan menepuk bahu Li Qian. Tapi kau berbeda. Aku sangat tertarik padamu. Mulai sekarang, hewan peliharaan legendarisku akan berada di tanganmu. Mendengar kata-kata Lu Ming, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Orang ini, hanya dengan beberapa patah kata saja, dia benar-benar mengira hewan peliharaan legendaris sama lazimnya dengan kubis. Namun, mengingat hubungan antara keduanya, dia akan membantu Lu Ming bahkan jika Lu Ming tidak memintanya. Sulit untuk mengatakan kapan hal itu akan terpenuhi. Itu tergantung pada kapan kekuatan spiritual orang ini dapat maju ke puncak alam roh suci. Karena Hong yang maju, Li Qian dan Lu Ming dalam suasana hati yang baik, tetapi Paman Bao tidak. Ia menatap Dekan Panbing dengan ekspresi agak tidak senang, dan di saat yang sama, ia tak lupa menyiramnya dengan air dingin lagi, apa untungnya. Kau bisa maju selangkah demi selangkah, tanpa membuat kemajuan apapun. Kau membuatnya begitu dramatis. Jika Li Qian tidak datang, konsekuensinya tak terbayangkan. Dekan Panbing mendengarkan teguran Paman Bao tanpa memberikan bantahan apapun, berperilaku patuh seperti burung puyuh. Dia mengangguk berulang kali meminta maaf, Paman Bao benar. Aku terlalu gegabah. Aku tidak memikirkannya matang-matang sebelum bertindak. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Paman Bao melambaikan tangannya dan, tanpa mendengarkan permintaan maaf Dekan Panbing lagi, segera mendesak mereka. Untuk menekankan keseriusan situasi, dia menambahkan setelah melihat sekeliling, jika kamu tidak pergi sekarang, legenda yang baru kamu promosikan mungkin hanya akan menjadi legenda. Apa seserius itu? Din Panbing, yang baru saja dipromosikan menjadi penjinak binatang legendaris sejati, masih dipenuhi rasa percaya diri, dan dia berkata tanpa sadar. Apa, haruskah aku berbohong padamu? Paman Bao sangat kesal mendengar ini. Ia memelototinya dan berkata dengan nada agak tidak ramah, berhenti bicara omong kosong dan pergi dari sini. Mendengar ini, raut wajah Dekan Panbing pun berubah serius. Ia tak berani menunda lagi dan langsung bertindak.
Beberapa saat kemudian, gagak emas berkaki 3 yang baru dipromosikan, bersama dengan binatang bayangan awan cahaya surgawi milik Paman Bao, membawa semua orang ke udara. Li Qian berdiri di belakang binatang bayangan awan cahaya surgawi, dikelilingi oleh lapisan cahaya lainnya. Setelah melayang ke langit tinggi, dia tanpa sadar melihat ke belakang, khususnya ke area inti Tianyi Corner. Pandangan itu membuatnya tertegun, tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Itu, bibirnya bergumam tanpa sadar, mengeluarkan suara tidak percaya. Terbang tinggi di langit, melihat ke bawah dari atas, Li Qian dapat melihat dengan jelas bahwa di area inti Tianyi Jiao, terdapat celah dimensi besar. Di sekitar celah dimensi itu, tempat berkumpulnya energi abu-abu hitam yang ganas, ada bayangan-bayangan binatang buas yang sangat besar dan mengerikan. Sekali pandang pada sosok-sosok mengerikan itu saja membuat Li Qian menyadari bahwa tubuhnya gemetar tak terkendali. Tanpa diragukan lagi, semua bayangan binatang yang berkeliaran di dekat celah dimensi adalah binatang peliharaan legendaris. Tentu saja, ini bukan bagian yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan Li Qian adalah di dalam celah dimensi itu, ia samar-samar melihat sebuah lengan yang membentang dari surga ke bumi. Api merah tua meliliti lengannya, memberi ilusi bahwa tatapan dari jauh saja dapat membakar jiwa seseorang. Bersambung.